Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu air spray gun Molar ukuran 1000 mili. Jika kalian mencari spray gun dengan kapasitas cup yang besar, ini Molar memberikan air spray gun dengan kapasitasnya 1000 mili. Nah, kalian bisa menggunakan cup ini dengan konsumsi cat yang banyak ya, kalian bisa sesuaikan, ataupun cup yang kecil kalian bisa beli dari yang merek Xenon untuk yang lebih kecilnya. Untuk tipenya itu MLR H827. Untuk kapasitas cupnya 1000 mili sudah tertera ya di situ. Di sini ada quick coupler seperempat, standar nozzle 1,4 mili, operasi pressure-nya di 43 PSI. Untuk delivery itu 110 sampai 180 mili per menit. Untuk air konsumsinya di sini di 3,5 sampai 6 cmf ya, dan juga kapasitinya di 1000 mili. Jadi spesifikasinya seperti itu. Kita langsung aja lihat dalamnya. Oke, pertama di sini ada gunnya seperti ini. Dan juga cupnya sendiri. Nah, ini besar ya, 1 liter. Nah, di sini ada buku panduan manual, kalian bisa baca-baca untuk spesifikasi lengkapnya, apa aja yang dibawakan di sini, dan part-part apa aja kalian bisa baca-baca di bagian ini. Dan juga di sini kita mendapatkan kunci dan juga nepal-nepal ya untuk Oke, kita lihat lebih lengkap. Pertama di sini kita lihat cupnya dulu. Paling utama dia berkapasitas 1000 mili. Dan dengan posisi dia seperti ini ya. Dia tidak fleksibel. Dikarenakan dia cupnya besar, otomatis dia akan lebih berat ketika posisinya terisi cat dengan penuh. Jadi kalau misalkan posisi fleksibel, takutnya dia hidratnya kurang kencang, dia lepas ya. Jadi seperti ini. Dan rata-rata untuk cup yang besar biasanya dia posisinya paten, atau juga ada yang di bawah ya, seperti itu. Nah, ini untuk bagian posisi tabung atas. Tutupnya seperti ini, dia ada lubang di atasnya untuk masuk hawa, dan juga di sini dia berbentuk seperti mengerucut ya, jadi otomatis si cat itu akan habis ya, jadi tidak ada sisa di bagian cup ini, jadi semuanya terpakai ya. Lalu di bagian depan sini kalian bisa lihat di sini ada nozzle. Nozzle ini kalian bisa atur posisinya untuk vertikal dan horizontalnya. Lalu di bagian belakang sini dia ada pengaturan untuk keluarnya si cat, dia akan lebih banyak atau sedikit. Kalian cukup kencangkan atau kendorkan. Untuk mengencangkan kalian akan mendapatkan keluar cat dia lebih sedikit, dan kita kalau misalkan kita kendorkan, dia akan keluar catnya lebih banyak. Jadi kalian bisa atur di bagian belakang sini untuk mengatur keluar catnya atau keran sebagai catnya itu. Dan bagian depan sini di samping sini ya, ini untuk mengatur dia untuk fokus dan juga lebar si pengecetan. Jadi kalau misalkan posisi seperti ini pengecetannya, dia akan lebih fokus atau juga lebih lebar seperti ini ya. Untuk hasil catnya kita akan coba nanti aja sekalian pengetesan. Lalu di bagian ini handle seperti ini, dan bisa diatur dengan yang tadi, keran yang tadi. Dan untuk bagian bawah dia menggunakan drat seperempat ya. Lalu bagian bawah ini ada putaran lagi. Jadi yang setiap yang bisa diputar itu warna biru ya. Jadi ini warna biru bisa diputar. Jadi untuk menandakan
itu cukup bagus ya. Dan di bagian bawah ini keran untuk angin ya. Jadi kalian bisa mengatur angin yang akan keluar dari spray gun ini. Selain keran yang di kompresor, kalian bisa mengatur di bagian ini. Jadi kalian kencangkan, dia akan anginnya lebih sedikit. Kalau misalkan kita kendorkan, dia akan keluar angin lebih banyak. Jadi kalian bisa ngatur keluar anginnya dia lebih banyak atau sedikit. Untuk bahan sendiri dia full aluminium ya, dan juga besi seperti ini. Dan bagian atas ini dia ada cantolan ya, seperti ini. Jadi kalian bisa menggantungkan spray gunnya ketika setelah dipakai, atau bisa menaruhnya seperti ini di gantungan seperti ini. Jadi ini posisinya dia tidak akan tumpah ya. Ini posisinya pas tengah-tengah, jadi dia akan center seperti ini. Oke, mungkin seperti itu untuk dari lengkapnya seperti ini ya. Ini bahannya krom vanadium, sangat solid bahannya, sangat kokoh ketika dipakai. Kita juga bisa buka nozzle-nya seperti ini. Ini dalam nozzle seperti ini ya. Nah, ini lubangnya sangat banyak, jadi otomatis akan lebih banyak angin yang keluar ya. Dan kuncinya sangat banyak ya. Ini sangat lengkap, dari yang kecil sampai yang besar. Ini kuncinya semua terpakai ya, sampai yang bagian ini dia berbentuk kunci. Nah, ini berfungsi untuk membongkar spray gun ini agar ketika setelah dipakai kalian bisa membuka dan juga membersihkan spray gun ini ya. Seperti ini dia untuk membuka ininya. Jadi macam-macam, di bagian dalam juga, di bagian sini juga, bagian sini juga dia sudah ada kunci-kuncinya sendiri. Satu kunci berbagai macam ukuran ya, seperti ini. Lalu di bagian kita mendapatkan sikat untuk membersihkan setelah memakai ya, seperti ini. Dan juga kita mendapatkan nipple. Jadi di sini kita menggunakan untuk nipple ukuran 1/4 juga. Untuk bagian ini ukuran 5/16 yang biasa di keran-keran kompresor yang biasa kita pakai ya. Seperti ini hasil jadi ketika terpasang nipple dan juga tabung kapnya ya. Dan satu lagi di sini ada saringan ya, seperti ini. Nah, saringan ini bisa kalian pakai di bagian bawah tabung ini ya. Pakai seperti ini, kalian masukkan. Jadi fungsinya untuk menyaring cat yang mungkin yang menggumpal. Jadi si cat itu tidak akan masuk ke bagian spray gun di bagian dalam ya, yang nantinya akan menyumbat. Jadi kalau misalkan catnya dia terasa tidak lancar, kalian bisa buka, cek apakah si saringan itu dia penuh atau tidak, kalian bisa cek. Oke, kita langsung ke pengetesannya. Oke, kita akan coba untuk hasil dari pengecetan spray gun molar ini. Pertama kita pasangkan dulu quick couplernya. Dan di sini saya menggunakan kompresor dari molar. Yang ingin lihat videonya kalian bisa cek video sebelumnya. Dan juga selang spiral dari molar juga, kalian bisa lihat video sebelumnya. Nah, kita juga sekalian pengetesannya dari kompresor dan juga selang spiralnya. Lanjut kita pasangkan. Ini sudah terkoneksi ya. Kita akan coba di sini untuk hasil dari pengecetannya. Jadi kita akan bahas satu persatu dari fungsi-fungsi dan juga lainnya. Oke, kita langsung isi aja dulu catnya. Sedikit aja dulu, tutup kembali. Nah, pertama kita sesuaikan anginnya dulu yang ingin kalian butuhkan. Cukup putar bagian bawah sini ya, kalian putar kencangkan, tahan setengah aja untuk mengeluarkan anginnya.
makin kencang anginnya makin kecil ya, bahkan sampai menutup, tidak ada angin yang keluar. Oke, jadi kalian sesuaikan dulu angin yang ingin kalian pakai. Nah, saya menggunakan angin yang sedang aja. Lalu kita tes. Nah, untuk posisi seperti ini posisi horizontal seperti ini dan vertikal seperti ini. Nah, di sini juga untuk mengatur dia lebar ataupun lebih fokus ya. Kita putar ke arah sini, dia akan hasilnya lebar. Nah, ini hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Ketika putar ke bagian dalam, dia akan fokus ya, jadi beda ya. Putar ke sini dia lebar ya, bisa dilihat ini lebar, dan ini fokus ketika diputar ke dalam. Nah, ini jika ingin merubah posisi untuk horizontalnya seperti ini posisi di lebar bagian pinggirnya. Oke, jadi seperti ini bisa dilihat, ini hasil horizontal. Semakin jauh makin lebar ya, seperti ini. Kita tes lagi. Oke, ini hasilnya, dan ini hasil dari fokusnya. Ini dekat, ini jauh juga seperti ini. Oke, jadi pertama untuk bagian bawah untuk mengatur angin atau keran dari anginnya sendiri. Bagian belakang ini untuk mengatur seberapa banyak cat yang keluar. Makin kalian tekan putar ke bagian mengencangkan seperti ini, angin yang keluar makin sedikit seperti ini. Ini kita tekan juga nggak akan keluar ya, kecuali kita kendorkan lagi sedikit seperti ini ya. Nah, ini keluarnya sedikit banget, samar-samar ya, seperti itu. Makin kita kendorkan makin banyak cat yang keluar. Oke, kita akan langsung aja cat besi ya. Oke, ini ada bekas cat yang sebelumnya, ini bekas cat dari yang xenon ya. Jika kalian ingin melihat yang xenon juga, kita punya xenon, kalian bisa cek video sebelumnya juga. Oke, kita coba cat besi, hasilnya halus atau tidak. Ini kita tidak amplas ya, hanya bersihkan aja. Oke, cukup berasap. Ini bekas dari catnya. Jadi diusahakan kalian menggunakan masker atau juga masker khusus pengecetan ya. Jadi lebih aman untuk kesehatan. Ya, kita simpan dulu ininya dan hasilnya kalian bisa lihat. Ini hasil pengecetan dari spray gun molar ini ya. Ini sampai sudut, kalian bisa lihat. Sangat halus. Ini saya tidak menggunakan angin yang maksimal, hanya setengah ya. Jadi kalian sesuaikan aja untuk hasil dari anginnya sendiri. Oke, seperti ini ya untuk hasil dari pengecetan spray gun. Ini 1 kali pengecetan ya, dan hasilnya seperti ini. Sudah cukup menutup, dan kalian bisa lakukan 2 kali untuk hasil yang lebih padat lagi. Oke, untuk ukurannya sendiri dia menampung banyak. Jadi untuk kalian yang pengecetan
mungkin lebih lebar medianya, lebih banyak, kalian cocok menggunakan spray gun molar ini dikarenakan penampungannya lebih banyak ya. Jadi tidak usah bolak-balik ngisi cat lagi, tapi perlu diperhatikan juga kalau misalkan isi banyak, kalau ngecatnya lambat ya, kalian harus aduk lagi, barangkali ada yang menggumpal. Dan juga di sini juga ada saringannya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan cat itu menggumpal dan menyumbat. Nah, kalau misalkan dirasa ada yang menyumbat, kalian bisa cek bagian bawah sini. Untuk saringannya, kalian bisa cek barangkali saringannya sudah penuh atau bekas gumpalan, kalian bersihkan dulu, cabut, dan juga lalu bisa pakai lagi. Oke, sekian untuk video pengetesannya. Oke, jadi sudah lihat untuk hasil dari pengecetan air spray gun dari Molar ini, dan sekian untuk video dari saya. Semoga membantu kalian yang ingin membeli produk dari Molar ini. Bagus atau tidak kalian bisa nilai sendiri. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.